Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran fisika pada semester 2. Kita awali dengan materi bab 7 tentang dinamika partikel. Anak-anakku perlu ketahui bahwa dinamika partikel ini adalah merupakan rangkaian materi di semester 1 tentang kinematika partikel. Karena di dalam pembelajaran dinamika partikel kita akan membahas lebih lanjut tentang apa yang namanya dengan jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan waktu. Dinamika partikel yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab geraknya. Jadi di sini bukan hanya mempelajari tentang gerak, tetapi kita juga meninjau tentang penyebab dari gerak itu sendiri. Karena yang menyebabkan benda itu bergerak adalah gaya, maka terlebih dahulu kita akan memperkenalkan tentang jenis-jenis gaya di dalam pembelajaran di dalam kajian dinamika partikel. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu dalam fisika disimbolkan dengan W, yaitu gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, persamaannya dapat dituliskan secara matematis adalah W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Kemudian yang kedua adalah gaya normal yang diberi simbol dengan N, yaitu gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Seperti kita perhatikan pada gambar ini, yaitu ada balok di atas permukaan yang datar. Maka balok ini karena dia memiliki massa, maka akan bekerja gaya gravitasi bumi pada massa benda itu yang selanjutnya disebut dengan berat. Nah, berat ini bekerja pada pusat massa yang arahnya ke pusat bumi. Sedangkan gaya normal bekerja pada bidang sentuh, yaitu dua permukaan balok dengan lantai. Disitulah yang disebut dengan gaya normal. Kemudian selanjutnya adalah gaya dorong atau gaya tarik yang disingkat dengan F, adalah gaya luar yang diberikan pada suatu benda. Kemudian yang berikut adalah gaya gesek yang diberi simbol dengan F kecil, yaitu gaya yang ditimbulkan pada dua buah benda yang saling bersentuhan dengan arah yang berlawanan dengan gerak benda. Nah, saya mengajak kalian semua untuk memperhatikan kembali tentang ilustrasi ini. Jika misalnya balok itu bekerja pada bidang miring, maka tetap gaya berat itu selalu bekerja pada pusat massa yang arahnya ke pusat bumi. Sedangkan gaya normal itu bekerja tegak lurus terhadap bidang miring, yaitu persentuhan antara bagian bawah balok dengan bidang miring. Kemudian kondisi yang ketiga, jika misalnya sebuah balok yang disandarkan di dinding, kemudian balok itu akan bekerja pula adalah gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Karena ketika diletakkan seperti ini, maka kecenderungan benda ia akan bergerak ke bawah, dan demikian pula gaya normalnya juga akan bekerja pada bidang sentuh antara permukaan balok yang sandar di dinding ini dengan dinding. Itulah yang selanjutnya kita sebut dengan gaya normal. Nah, persamaan-persamaan di dalam dinamika partikel kaitannya dengan pembahasan jenis gaya, maka dapat dituliskan seperti ini. W sama dengan adalah gaya berat dalam satuan Newton, sedangkan N itu adalah gaya normal dalam satuan Newton. F adalah gaya dorong atau gaya tarik dalam satuan Newton, sedangkan F kecil tadi adalah gaya gesek dalam satuan Newton. Kemudian M adalah massa dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Hukum Newton yang kita pelajari dalam fisika ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum Newton 1. Bagaimana bunyi hukum Newton 1 adalah setiap benda akan terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus jika tidak dipaksa untuk mengubah keadaan gerak itu oleh gaya-gaya yang bekerja. Nah, hukum Newton 1 juga ini disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia.
Artinya jika sebuah benda diam, maka dia memiliki kecenderungan untuk diam terus. Dan jika benda bergerak lurus, maka dia memiliki kecenderungan untuk bergerak terus. Nah, dalam hukum Newton 1 berlaku persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, jika diam tetap diam dan jika bergerak tetap bergerak dengan gerak lurus beraturan. Nah, kalau dalam gerak lurus beraturan berarti V-nya tetap, maka dia akan memenuhi persamaan gerak, yaitu S sama dengan V dikalikan T. Nah, hukum Newton 1 dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Jika sebuah mobil dengan bergerak dengan kecepatan tinggi kemudian di depannya melintas seekor sapi, maka kemudian dihentikan secara tiba-tiba, maka terlihat dengan jelas bahwa orang itu akan terdorong ke depan. Itu artinya bahwa dia mempertahankan diri dalam keadaan diam. Kemudian yang berikut, contoh di bawah ini adalah mobil semula diam, kemudian tiba-tiba mobil bergerak, maka seakan-akan penumpang di dalam mobil itu dia akan terdorong ke belakang. Itu artinya bahwa ketika dia diam, maka dia akan cenderung diam. Ketika bergerak, maka dia akan bergerak terus. Makanya di sini adalah ketika mula-mula diam, kemudian mobilnya bergerak, maka karena dia mempertahankan kondisinya, kondisi diam tadi, sehingga terlihat tersentak ke belakang. Kemudian yang berikut adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi adalah resultan gaya yang bekerja pada benda mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan, dan percepatan yang dialami benda itu besarnya berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, secara matematik dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M. Sigma F di sini adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem. Atau dapat juga dituliskan bahwa sigma F sama dengan massa kali percepatan. Nah, di dalam hukum Newton 2, ketika kita berikan gaya dan lanjut kemudian benda itu mengalami percepatan, tentunya pengaruh gaya itu besar. Ketika misalnya kita mendorong mobil, tentunya akan lebih ringan ketika kita mendorong secara bersama-sama. Tapi kalau misalnya sendiri kita lakukan, maka percepatannya juga kecil. Karena besarnya gaya itu berbanding lurus dengan massa kali percepatan. Artinya makin banyak yang melakukan gaya dorong, maka percepatannya juga makin besar. Seperti ini, jumlah-jumlah gaya yang bekerja A sama dengan sigma F per M. Nah, dalam kondisi ini dapat dibuktikan bahwa mobil yang 700 kg massanya itu akan lebih enteng kita dorong ketimbang dengan mobil yang masanya 2600 kg. Kemudian contoh, sebuah benda diam ditarik oleh gaya seperti pada gambar. Perhatikan, di sini ada beberapa gaya, yaitu gaya F1, gaya F2 yang kebetulan di sini pada gambar adalah searah, kemudian berlawanan arah dengan gaya F3 dengan besarnya 36 Newton seperti pada gambar. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pertama adalah percepatan benda 0. Kemudian yang kedua, benda bergerak lurus beraturan. Dan yang ketiga, benda dalam keadaan diam. Kemudian yang keempat, benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Tentukan pernyataan yang benar. Nah, di dalam kita menentukan pernyataan yang benar, terlebih dahulu kita tentukan dulu besarnya gaya-gaya yang diketahui di dalam soal. Pertama F1 12 Newton, F2 24 Newton, dan F3 36 Newton. Dan kesemuanya ini yang memiliki arah yang sama adalah F1 dan F2, sedangkan F3 berlawanan arah. Nah, dari pernyataan yang ada, percepatan 0 berarti A sama dengan 0, kemudian bergerak lurus beraturan berarti gel B, kemudian C adalah benda dalam keadaan diam, kemudian D adalah gaya berat itu kurang dari gaya F, artinya bergerak. Nah, dalam penyelesaian soal seperti ini, maka terlebih dahulu kita menentukan dulu percepatannya. F, sigma F per M. Nah, sigma F ini adalah jumlah-jumlah gaya di sini dijumlahkan. Ya, berarti F1 ditambah dengan F2 ditambah F3.
Tapi karena F3 berlawanan arah, maka F1 ditambah dengan F2 dikurang dengan F3 atau ditambah negatif 36. Maka hasilnya adalah 0 per M. Hasilnya juga sama dengan 0. Berarti pernyataan 1 terbukti bahwa A sama dengan 0. Jadi pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 4. Karena benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Jadi pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 4. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah mobil truk yang masanya 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian mobil direm dalam waktu 20 sekon. Mobil tersebut berhenti. Tentukan gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan dulu yang diketahui di dalam soal, yaitu massa mobil itu adalah 10.000 kg. Kemudian V0-nya adalah atau kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian T sama dengan 20 sekon. Kemudian VT-nya 0 karena mobil akan berhenti pada T sama dengan 20 sekon. Berarti kecepatan setelah T detiknya adalah VT sama dengan 0. Nah, karena di sini mengalami perlambatan, maka otomatis kita menggunakan perumusan tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, persamaan gerak lurus berubah beraturan adalah VT sama dengan V0 dikurang AT. Kenapa dikurang bukan ditambah? Karena dia mengalami perlambatan. Berarti VT tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. VT sama dengan 0, kemudian V0 nya sama dengan 20 dikurang dengan A dikalikan dengan waktunya 20. Maka dengan sendirinya 20 dikurang dengan 20A. Maka dengan sendirinya 20A sama dengan 20, berarti percepatannya sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada mobil F sama dengan M kali A, berarti masanya 10.000 dikalikan 1 percepatannya, maka menghasilkan 10.000 Newton. Berikut adalah hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah setiap gaya aksi terdapat gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini diberikan ilustrasi, yaitu kita akan memukulkan meja, gaya yang diterima tangan dari meja, kemudian yang berikut ini adalah gaya yang diterima meja dari tangan kita. Jadi ketika kita merasakan lebih sakit, maka seperti itulah yang ketika kita berikan pukulan pada meja terlalu keras, maka yang diterima tangan akan seperti itu juga, akan merasakan sakit yang lebih. Nah, seperti ini digambarkan pada ketika kita mendorong sebuah lemari. Ketika memberikan gaya reaksi, maka lemari yang memiliki massa ini memberikan gaya aksi. Ketika misalnya gaya aksi, maka lemari memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi yang kita berikan tetapi arahnya berlawanan. Demikian pembahasan kita tentang dinamika partikel, yaitu pembahasan tentang gaya-gaya dan hukum-hukum Newton. Nanti kelanjutannya kita akan membahas lebih lanjut tentang gaya gesek dan aplikasi dinamika partikel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada soal latihan untuk dikerjakan di rumah, yaitu 2 nomor. Selamat bekerja, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat dipahami dan diterima dan dipelajari kembali supaya bisa menambah pemahaman kita tentang materi dinamika partikel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.